Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, bisa hadir Pak insyaallah pada hari ini dari PJNU Kabupaten Sumeneb. Kemudian yang kami hormati pula pada hari ini alhamdulillah bisa hadir dan bisa mengisi materi, yakni dari Ketua LKK NU Kabupaten Sumeneb, kemudian jajaran dari Suriah dan Tambidiyah MWJ NU Peragaan, dan kami mengucapkan selamat juga dan juga kami hormati pada hari ini, yakni yang baru dilantik pengurus LKK NU dan LPBH MWJ NU Kecamatan Peragaan. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta peserta seminar yang diinformasikan barusan oleh moderator bahwa dari beberapa jatin di desa Kecamatan Peragaan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat serta salam Allah mudah-mudahan tercurah limpahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan waktu yang dibatasi oleh barusan sebagai pengantar, kami sampaikan dan kami mengulas barangkali dari beberapa harapan yang disampaikan, baik dari sambutan terutama dari Ibu PKK. Yang terhormat mohon maaf Ibu, kebetulan Ibu PKK ini lama dengan kami di masa lembu, tapi sebetulnya yang terlihat ketika cuman upacara 17 Ibu. Karena Bapak Camat kebetulan dengan kami hampir 5 tahun berada di masa lembu, termasuk dengan Ibu PKK ini, dan istri saya akrab Ibu dengan keluarga, alhamdulillah. Dan kali ini bisa bersama-sama membangun Kecamatan Peragaan bersama Ibu PKK. Tepuk tangan untuk Ibu PKK dulu. Nah, yang disampaikan barusan memang cukup benar ya, cuman saya menyampaikan dan memberikan ilustrasi. Perlu diketahui oleh panjenengan semuanya bahwa data yang kami peroleh perkawinan itu di tahun, jumlah perkawinan ini khususnya di Kabupaten Sumeneb, kita tidak bicara Indonesia secara keseluruhan, tetapi kita hanya mau berbicara di tingkat kita yakni Kabupaten Sumeneb, bahwa angka perkawinan di tahun 2021 itu adalah 8.000 se-Kabupaten Sumeneb. Kemudian di tahun 2022 naik angkanya yakni 8.170 se-Kabupaten Sumeneb dalam setahun. Di angka tersebut perlu dipahami juga dan diketahui oleh panjenengan semuanya bahwa angka perceraian telak di tahun 2021 itu adalah sebanyak 597. Kalau telak itu adalah yang mengajukan dari pihak suami. Dari pihak istri yang mengajukan di tahun 2021 itu adalah 920 lebih tinggi. Lagi mengajukan 597, tetapi ketika Reng Bini mengajukan di tahun 2021 Kak Intok 920 lebih tinggi. Nah, itu di tahun 2021. Tahun 2022 perlu dipahami, itu 2020, tidak ada slide-nya soalnya saya bawa, tetapi tidak ada slide-nya, biar saya baca saja. Tahun 2022 itu angkanya kemudian kalau telak yang mengajukan adalah laki-laki 756. Telak tahun 2022 semakin naik dari tahun ke tahun. Sedangkan gugat ataupun yang dilakukan oleh perempuan itu di tahun 2022 adalah 973. Angkanya semakin naik.
Berarti bisa dibandingkan panjenengan semuanya. Ini khusus di Kabupaten Sumeneb, kita tidak akan berbicara di kabupaten yang lain, dan ini nanti yang akan menjadi tugas kita untuk memberikan bimbingan. Nanti saya jawab semuanya Bapak, harapan-harapannya. Nah, penyebabnya salah satunya, penyebabnya dari hal ini pertama adalah hal ekonomi. Nah, betul, terkait dengan ekonomi keluarga yang pertama. Yang kedua, salah satunya adalah adanya pihak ketiga. Ini kesebut bahaya, pihak ketiga, baik dari WA dan semacamnya, kirim foto dan semua ini yang membahayakan. Pihak ketiga ini kemudian yang menjadi alasan penyebab terjadinya talak atau cerai gugat. Nah, yang terakhir yakni penyebab perceraian itu sebagaimana kami konsultasi dengan pihak pengadilan agama adalah terjadi yakni pertengkaran atau perselisihan, dan ini menempati di terakhir. Yang paling dominan adalah masalah ekonomi, yang kedua adalah masalah pihak ketiga. Ini data yang kami ambil dari pihak pengadilan agama yang terbaru, kemudian dari Bimas Islam Kabupaten Sumeneb yang ada di Kementerian Agama. Perlu diketahui setelah kami mengucapkan selamat juga bahwa yang menjadi ketua LKKNU itu di pusat PBNU adalah dulu adalah Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Mas Adib, Gus Adib, Gus Adib Mahruf. Sekarang mutasi ke Sekjen Direktur Jenderal, sekarang ada di Bimas, sekarang berubah. Sekretarisnya Alisa Wahid ya, sekretarisnya di PBNU. Dan perlu diketahui juga sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Junaidi, kebetulan memang kami aktif di PJNU. Kalau di Kabupaten Sumeneb, PJNU Kabupaten Sumeneb berada di Lembaga Wakaf dan Pertanahan, dan kebetulan Sumeneb itu ada 3 PJ Kot Kabupaten Sumeneb, kemudian Arjasa dan Masa Lembu. Masa Lembu kebetulan wakil ketua karena lama di sana, menjadi penduduk di sana, tetapi alhamdulillah tidak kecantol di sana, kecantol orang Perenduan, tetapi bertempat tinggal di sana ketika di sana dipercayai, kemudian menjadi wakil ketua PJNU di Masa Lembu. Berarti ada 3 biji di Masa Lembu tersebut di Kabupaten Sumeneb. Ada yang tidak tertulis masih ya? Cukup kan itu kan kendalanya. Ada harapan yang kami sampaikan, waktu ya. Ada harapan yang disampaikan oleh Ketua MUIC. Betul, kemarin Menteri Agama mengumpulkan Ketua MUIC se-Jawa Timur yang tempatnya di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, yang dihadiri kemudian oleh Ketua PBNU bersama Menteri Agama. Kebetulan barangkali Pak Kiai tahu, yang bertanya itu adalah kemudian adalah saya yang memberikan harapan kepada Menteri Agama dan PBNU itu. Apa harapannya yang kami inginkan di KUA itu? Artinya bagi calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan itu ada namanya BINWIN, bimbingan perkawinan. Sebelum melaksanakan perkawinan ataupun sebelum hari H itu, maka kewajiban calon pengantin itu namanya suscatin, kursus calon pengantin, yang dirubah kemudian dengan keputusan Direktur Jenderal itu nomor 74 tahun 2019 itu dirubah dengan bimbingan perkawinan, wajib dilakukan. Berarti kedua catin, calon suami dan calon istri tersebut hadir ke KUA selama 2 hari, dikasih bimbingan sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua UPKK barusan. Salah satu materi yang disampaikan di sana cara mengelola keuangan keluarga ada. Bagaimana juga yang disampaikan sebagai tema pada kali ini, yakni menggapai harmonisasi keluarga. Bagaimana caranya sudah ditentukan di sana, dan pematerinya sudah ditentukan. Kemarin yang ditentukan pematerinya harus kemudian bersertifikat, ikut diklat terlebih dahulu,
di Jawa Timur, baru kemudian ketika punya SIM baru bisa menyampaikan ataupun menjadi pemateri. Nah, yang kami usulkan kemudian kepada Menteri Agama waktu itu dan disaksikan oleh banyak pihak termasuk ketua MUID-nya, bagaimana yang dari LKKN itu menjadi pemateri, karena yang lebih tahu keadaan di bawah, yang tahu keadaan masyarakat termasuk kondisi yang berada di masyarakat adalah mereka-mereka yang hidup di sini. Mudah-mudahan ini bisa terwujud. Beri kode nanti kalau sudah nyampe waktunya, cepat terkadang terlupakan, mohon maaf ya. Wah, kurang 5 menit sebentar, cek dulu keburu. Kemudian harapan dari ketua LKK ya, yang kecamatan Pragen nanti ya, sekalipun itu sudah ada ketentuannya, tetapi di lain waktu dan lain kesempatan kita akan mengajak bersama-sama, karena terkadang calon pengantin itu butuh bimbingan, tidak hanya bimbingan kesehatan, tetapi bimbingan rohani yang mereka butuhkan, karena kita menginginkan mereka tidak hanya siap secara fisik, tetapi kemudian secara psikis mereka juga siap untuk mengarungi rumah tangga. Kita tidak menginginkan dan tidak akan menambah angka perceraian itu di tahun 2023. Kita menyongsong dan kita berada di abad yang kedua Nahdlatul Ulama ini, kita bisa memberdayakan mereka sehingga kemudian pelaksanaan itu bisa terwujud pada calon pengantin. Selain calon pengantin, mohon maaf yang dikasih waktu tambahan, selain calon pengantin, bagi keluarga yang sudah menikah ataupun sudah punya anak, kami punya program namanya Pusaka, Pusat Keluarga Sakinah. Ini program kami, artinya saya punya anak, tetapi perlu dibina oleh negara, perlu dibimbing oleh negara, dan itu juga ada pematerinya sudah. Dan juga kami mengingatkan kemarin sebagaimana yang disampaikan baik secara lisan ataupun secara tertulis kepada Menteri Agama yang bekerja sama dengan PBNU lewat MUI tersebut, bagaimana orang-orang NU bisa memberdayakan mereka, terutama orang yang sudah menikah, apalagi yang sebelum menikah, yang akan melaksanakan pernikahan, yang sudah menikah sekalipun, karena ini sudah ada program namanya Pusaka, bisa diberdayakan. Yang selanjutnya karena waktu juga tidak mencukupi, yakni harapan dari LPBH ya. Kebetulan ini sekarang kami punya program dan ini bisa disampaikan kepada yang lain, yakni sertifikasi wakaf, percepatan wakaf, yang biasanya bisa selesai bertahun-tahun, ini hanya bisa selesai dalam masa 2 bulan. Mudah cuman bagi yang punya madrasah, yang punya masjid, yang punya musola ataupun pekuburan untuk kepentingan umum, bisa kemudian menyajukan sertifikasi wakaf lewat kami, lewat KUA, nanti ditindaklanjuti ke pertanahan. Syaratnya cuman fotokopi wakif KTP-nya cukup 1, kemudian nazir, siapa yang menerima atau mengelola wakaf tersebut atau tanah tersebut, kalau berbentuk tanah, kalau masjid tersebut. Ini dibatasi sampai Maret 31, percepatan tanah gratis, tidak ada biayanya. Kalau sebelum-sebelumnya kalau tidak percepatan sampai 3 juta 5 juta, tetapi yang ini gratis. Mumpung kepanjenengan, kita akan menggandeng kalau bisa nanti kita undang LPBH, kita undang, kemudian LKKNU kita undang nanti, sebagaimana arahan Ibu BKK, kita undang nanti ke KUA untuk mensinergikan hal-hal yang terkait dengan program-program KUA. Karena kebetulan kami di peragaan, kami masih 6 bulan, masih baru di peragaan, dan sebuah orang lagi karena masih baru di peragaan, butuh bimbingan juga, terutama bagi tingkat suriah dan tamfidiyah ini, bagi perjalanan kami, karena kami menginginkan kami orang peragaan bisa membangun dan membesarkan peragaan. Hal-hal yang sebelum-sebelumnya kalau ada terkait dengan pungli, terkait dengan KKN,
kita menghindari hal-hal itu semuanya, sebagaimana harapan kemarin ketika kami bincang-bincang dengan pengurus harian dari MWC Ilmu Peragaan ini. Ya mohon itu ya, terutama yang ke kami itu terkadang ada pasangan catin yang mereka, karena kami sebagai mediator butuh mediasi, nanti kemudian kami juga akan menggandeng yakni LPBH untuk memberikan bimbingan kepada mereka sehingga kemudian mereka tidak jadi bercerai. Itu yang kami inginkan terhadap LPBH ini. Kalaupun mereka terjadi perceraian karena kemudian akan menggunakan jasa pengacara, kita akan menggunakan LPBH selagi ada pengacaranya di LPBH itu tersebut. Selanjutnya ada harapan lagi, barangkali saya lihat dulu. Saya lihat dulu ya, harapan 2 kap. Kemudian jadi Ibu PKK seperti itu Ibu PKK. Kemudian ini terkait dengan stunting ya. Stunting betul apa yang disampaikan oleh Ibu PKK barusan, bahwa di PMA Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 bahwa usia pernikahan tersebut minimal laki 19 bini 19. Itu merubah terhadap peraturan yang lama. Kalau yang lama adalah laki-laki 19 tahun, yang perempuan 16 tahun. Dirubah kemudian oleh peraturan Menteri Agama yang terbaru, yakni nomor 20 tahun 2019, batas usia menikah 19 tahun bagi pasangan atau calon suami istri 19 tahun. Tapi kebanyakan, mohon maaf, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Ibu PKK barusan, berada di atas meja, di bawah meja, tidak tercatat, tidak ngundang kami kemudian. Karena pikiran, mohon maaf, mondeng kan sekali itu memang. Tak boleh Unjuk pun tak boleh man, jepun Ketua MWC pun tak boleh man, apalagi menghindari pagapora, hamil kemudian dinikahkan, ngundang kiai, ngundang ustadz, atau yang disebut adalah dengan kawin siri. Yang perlu kita hindarkan seperti itu, karena mereka terkadang stunting itu bisa jadi dari hal ini, yakni dari usia. Terakhir yang akan kami sampaikan, paling terakhir ini 2 detik ya, 2 detik begini ya, 2 detik sekedar pesan, khawatir tidak ada pertanyaan, pesan. Begini pesan kami, terutama bagi orang yang belum menikah atau akan menikah. Pesan kami begini. Pertama, panjenengan yang belum menikah atau sedang menikah, maka niatkan panjenengan menikah atau melakukan hal sesuatu di dalam pernikahan itu karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan menikah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pernikahan itu sebagaimana yang disampaikan misakon ghalidz. Di dalam Al-Qur'an hanya ada 3 tempat kata-kata misakon walidan itu. Yang pertama yakni di surat An-Nisa tersebut terkait dengan perkawinan itu sendiri. Kemudian di ayat An-Nisa 158 yakni perjanjian Bani Israel. Kemudian yang ketiga yakni di surat Az-Zuhruf yakni 58 kalau tidak keliru, juga adalah perjanjian Rasul. Maka 3 tempat ini yang salah satunya adalah tentang pernikahan misakon walid. Maka niat panjenengan menikah bukan karena hal yang lain, bukan karena kecantikannya, karena cantik itu akan sirna setelah 60 tahun panjenengan. Cantikkah seseorang ketika usianya sudah 60 tahun ke depan? Tidak cantik. Tetapi ketika panjenengan menikah karena ibadah, melakukan sesuatu karena ibadah panjenengan, fa insyaallah panjenengan akan kekal dunia dan akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menyarankan dan berpesan kepada panjenengan baik yang akan menikah atau sudah menikah, karena yang disampaikan barusan adalah pasangannya adalah pengantin. Menikah lagi. Sebentar Kiai. Ini cuma dua Pak Kiai. Yakni yang kedua, minta tolong sediakan 2 sajadah di kamar pengantin atau di kamarnya panjenengan. Apa maksudnya itu? Panjenengan membudayakan sholat berjamaah.
karena di dalam sholat berjamaah itu mengandung banyak faedah. Panjenengan ketika ke Makkah atau ketika melihat Raudah, bagaimana kamar Rasulullah. Kamar Rasulullah itu 3x3, begitu sempitnya kamar Rasulullah, tetapi Rasulullah menyampaikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka ketika Rasulullah sholat, dikirim cening Siti Aisyah, ya Aisyah, jikalau hari ini kami punya salah, saya punya salah ya Aisyah, maafkan ya Aisyah. Sama Aisyah menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau hari ini saya punya salah ya Rasulullah, maafkan ya Rasulullah. Jikalau kemudian sholat berjamaah menjadi budaya panjenengan, saling memaafkan antara suami istri, fa insyaallah keluarga panjenengan akan menjadi keluarga yang diharapkan, yakni keluarga maslahah. Terutama mohon maaf ketika sholat malam sholat malam ya, ini karena begitu sempitnya kamar Rasulullah. Rasulullah ketika sholat malam, maka diangkat betis Siti Aisyah karena begitu sempitnya kamar Rasulullah. Karena kalau tidak diangkat maka kening Rasulullah akan menyentuh betis Rasulullah. Karena begitu sempitnya kamar kita yang seluas ini, di rumah kita yang seluas, tetapi kita tidak membudayakan sholat berjamaah. Terakhir, Nawawiru Sultan manazilakum bitilawatil Quran, tak langkong budayakan membaca Al-Quran panjenengan di rumah masing-masing. Selain panjenengan dari bacaan itu, tetapi dari makna Al-Quran bisa panjenengan jawatahkan atau aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari panjenengan. Kalau ini nanti bisa diperpanjang sebagaimana yang disampaikan oleh moderator barusan. Saya sangat menginginkan pertanyaan-pertanyaan baik terkait dengan ini atau hal-hal yang lain terkait dengan KUA. Mumpung saya berada di KUA Kecamatan Paraga, dipersilakan. Mohon maaf waktu yang cukup melebihi. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan. Inilah penyampaian pertama dari pemateri pertama yang disampaikan oleh KUA KUA-nya orang NU. Begitulah ciri khas NU, luar biasa. Terima kasih. Telah kita ketahui bersama bahwa penyebab terjadinya angka perceraian ini yang pertama adalah masalah ekonomi. Oleh karena itu maka LKK NU Kecamatan Peragaan dalam rangka menghindari ini, insya Allah dalam waktu dekat akan launching Kokino. Luar biasa. Ini bentuk warung makan diberi nama Kokino. Tujuannya adalah dalam rangka harmonisasi keluarga An-Nahdliyah di bidang ekonomi. Dan untuk itu selanjutnya panitia barusan itu berikan kupon. Itu adalah program juga dari LKK bahwa ada program khusus TV Umroh 2 juta khusus untuk LKK. Bagi para pemenang mohon nanti itu nomornya ditaruh, nanti bisa berhubungan dengan pengurus LKK utamanya Ibu Ketua Mbak Imalah. Luar biasa, tepuk tangan Ibu Ketua. Terima kasih. Apa yang telah disampaikan oleh murid pertama ini lebih pada program dan pada LKK-nya. Namun kali ini pemateri yang kedua merupakan pengurus LKK NU Kabupaten Sumeneb. Ini insya Allah akan lebih pada pencerahan pasutri, pasangan suami istri yang telah kita undang sebagai peserta seminar pada kesempatan kali ini. Dan kepada Ibu Nyai Raudatun, waktu yang kami berikan hanya 15 menit, dihaturkan.